pagi. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, kabar hari ini baik, Bu. Nah, Bapak hari ini katanya ada coaching ya dengan Pak Riza. Iya, Bu, betul sekali, Bu. Baik, Bapak. Kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan mungkin ya terhadap potensi coaching yang ingin Bapak kembangkan. Maka dari itu mungkin nanti saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan dengan Bapak Rizal. Iya. Ya. Nah, apakah Bapak sudah siap dengan coaching ini ya, Pak? Siap, Bu. Harus siap. Alhamdulillah, Pak. Baiklah. Nah, sebelum Bapak melaksanakan proses coaching, mungkin ada beberapa hal ya yang ingin saya jelaskan. Dan mungkin ada beberapa hal juga mungkin yang akan saya tanyakan ya, Pak ya. Gitu. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian. Ya. Dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti, poin-poin yang akan saya amati yaitu coaching yang Bapak lakukan itu harus sesuai dengan alur Tirta ya, Pak. Ya. Mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, apakah nanti juga ada untuk di rubrik itu saya akan mengamati apakah percakapan Bapak itu berdasarkan prinsip-prinsip coaching gitu ya, diantaranya membentuk kemitraan, menggali potensi coaching dengan kreatif dan memaksimalkan potensinya gitu Pak. Nah, selanjutnya kompetensi yang perlu diperhatikan ya Pak ya, nanti tentang kehadiran penuh atau present ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif ya Pak. Apakah cukup jelas Pak rubrik penilaiannya? Jelas. Iya. Baiklah ya Pak, selanjutnya mungkin izinkan saya bertanya dulu ya Pak. Iya. Nah, menurut Bapak nih kompetensi coaching apa nih yang ingin Bapak kembangkan untuk saya amati? Kompetensi ini, Bu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Iya, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Bagian kompetensi mana nih Pak yang secara spesifik yang ingin saya amati? Mungkin lebih kepada mendengarkan aktif ya, Bu. Mendengarkan aktif. Iya, karena dari mendengar aktif itu saya bisa menggali potensi yang ada pada koci sehingga mereka bisa menemukan menemukan solusi dari masalahnya. Nah, bagaimana nih Pak penilaian atau indikator ketercapaian Bapak sendiri ya terhadap apa yang akan dikembangkan pada sesi coaching ini? Indikator keberhasilannya mungkin saya bisa melaksanakan percakapan sesuai dengan alur Tirta. Selain itu saya bisa mendengarkan aktif sehingga saya bisa menggali potensi atau kreativitas pada coach sehingga mereka bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, baik Pak. Nah, mungkin demikian ya Pak kegiatan untuk persiapan pra-observasi kita kali ini gitu ya. Terima kasih Bapak sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan mungkin saya akan amati seperti itu. Nah, selanjutnya silakan Bapak melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bapak Rizal. Nah, setelah selesai coaching mungkin nanti kita diskusi lagi ya Pak ya tentang hasil proses coaching yang kita lakukan. Silakan ya Pak. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Teddy. Ya, selamat siang Pak Rizal. Siang Pak Teddy. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Pak Teddy. Alhamdulillah ya Pak. Nah, kira-kira Pak, apa sih yang ingin dibicarakan Bapak pada siang hari ini? Saat ini ada kegalauan dalam hati ya Pak Teddy. Mengenai motivasi belajar siswa yang menurun ya, seperti itu. Tapi nggak tahu siswanya, nggak tahu sayanya yang mengajar tidak optimal seperti itu tadi. Jadi Bapak mempunyai kegalauan atau masalah ya terkait motivasi belajar siswa ya Pak? Iya, intinya seperti itu Pak Teddy. Iya. Jadi kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan siang hari ini Pak? Pinginnya anak-anak tuh semangat dalam menerima pelajaran saya Pak Teddy. Jadi ada
semangat 45 untuk belajar gitu. Umumnya semuanya pada pelajaran yang lainnya juga harus seperti itu. Oh, jadi Bapak ingin mendapatkan solusi ya. Solusinya yaitu tadi siswa itu mempunyai semangat 45 ya Pak dalam mengikuti pembelajaran. Nah, seperti Ya. itu Pak Teddy. Ya. Betul. Berbicara mengenai motivasi nih Pak, menurut Bapak motivasi belajar siswa yang bagus itu yang seperti apa Pak? Motivasi belajar yang bagus siswa itu harus bisa memperhatikan dengan baik, tatapan matanya dengan penuh makna, posisi duduknya juga harus siap belajar ketika guru datang ke sekolah, terus persiapan buku-bukunya juga sesuai dengan pembelajaran saat ini, hari ini gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi Bapak ingin siswa itu selalu memperhatikan ya, memperhatikan dalam pembelajaran ya. Terus menyiapkan bukunya itu sudah sesuai dengan jadwal pelajarannya Bu. Seperti Ya. itu Pak Teddy. Nah, Betul. jadi idealnya seperti itu ya Pak. Betul. Nah, Ya. kalau siswa yang seperti itu ideal menurut Bapak, kira-kira nih kondisi saat ini berada di level berapa tuh Pak? Dari 1 sampai 10. Kira-kira antara 4 sampai 5 ya. Antara 4 sampai 5 lah. Yang pastinya berapa tuh Pak? 4 sampai 5. Yang pastinya 4 karena sangat cerdas sekali ketika saya masuk juga, sangat leha-leha gitu kelihatannya, seperti itu Pak Teddy. Jadi saya menyimpulkan di angka 4 saja Pak Teddy. Oh iya. Jadi kondisi saat ini berada di level 4 ya Pak. Nah, apa rencana Bapak untuk dari level 4 tersebut ingin berubah menjadi level berapa tuh Pak? Ditingkatkan menjadi level berapa? Pengennya dari 4 ke level 8 lah. Nggak pengennya mah 100 ya, tapi Alhamdulillah Pak Teddy, tadi Ya. saya perhatikan ya, saya lihat, saya amati bahwa luar biasa sekali sudah dilakukan coaching dengan Pak Rizal ya. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan ya untuk setelah kegiatan tadi coaching, jika kita merujuk nih dari indikator pencapaian dari pengembangan yang Bapak tadi harapkan ya sebelum pelaksanaan coaching, nah kira-kira apa saja sih yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi? Pada saat proses coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip ini Bu, coaching. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi coaching. Nah, selain itu saya juga sudah menerapkan 2 kompetensi coaching Bu yang tadi saya ingin kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi sudah tercapai ya Pak tujuan atau indikator pengembangan kompetensi yang sudah Bapak tadi Ingin kembangkan. Ya. Baik, nah boleh kan ya saya menyampaikan dulu hasil pengamatan saya ya Pak. Boleh Bu ya. Dari hasil pengamatan tadi selama pelaksanaan percakapan coaching ya, menurut Bapak sudah melakukan percakapan itu sesuai dengan alur Tirta. Ya. Sesuai dengan alur Tirta semuanya sudah terlalui, kemudian prinsip-prinsip coaching juga sudah Bapak lakukan. Tadi Bapak hanya menargetkannya 2 ya. Iya. Padahal itu sudah yang dilaksanakan itu lebih dari lebih dari standar, mulai dari kesadaran penuhnya Bapak sudah mulai terlihat, walaupun mungkin belum maksimal. Kemudian ada mendengarkan aktifnya juga sudah terlihat, Bapak tidak melakukan judgement, asumsi gitu. Kemudian Bapak juga tadi mengajukan pertanyaannya berbobot itu, pertanyaan terbuka berdasarkan dari pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh coach gitu. Bapak mencatat, merangkumnya, kemudian diajukan pertanyaan itu bagus sekali. Nah tentu ini sudah sesuai ya Pak, bahkan lebih tinggi dari standar yang dirujuk pada praobservasi. Bagaimana nih pendapat Bapak mendengar ini? Ya tentunya sangat senang Bu. Tadi kan sebelumnya
hanya 2 kompetensi ya yang ingin saya kembangkan. Tadi menurut Ibu dalam kehadiran penuh itu sudah muncul. Saya senang sekali mendengar hal itu, Bu, karena sebetulnya saya juga belum merasa baik gitu, Bu, dalam kehadiran penuh melakukan coaching. Nah, dari hasil coaching yang baru saja dilakukan nih, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin meningkatkan ini, Bu, kompetensi kehadiran penuh. Nah, karena tadi juga saya kurang fokus, Bu, ya kurang fokus sehingga sedikit pikiran saya sedikit terganggu, Bu. Nah, mungkin mengatasinya itu saya melakukan teknik stop ya, Bu, untuk supaya lebih rileks lagi, lebih tenang lagi saat melakukan coaching. Bapak ya Pak, saya tanya nih, siapa nih yang akan Bapak libatkan untuk mengembangkan kompetensi ini? Ya tentunya teman-teman guru yang lainnya ya, Bu, belajar mengenai kehadiran penuh, konsep itu, lalu mempraktikannya gitu. Rekan-rekan CGP lainnya, rekan-rekan guru, nah mungkin itu yang akan saya libatkan, Bu. Apa nih kira-kira Pak kalau hal itu akan Bapak lakukan? Secepatnya mungkin, Bu, ya. Iya, secepatnya. Iya. Mungkin bisa sharing dengan guru-guru yang lainnya, dengan rekan-rekan CGP lainnya. Baik Bapak ya, terima kasih nih. Semoga apa yang sudah dilakukan hari ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Iya. Saya. Iya. Amin. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.